Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik, izinkan kami memberi kata pengantar sebelum kami memulai presentasi kami. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dapat kami selesaikan dengan baik. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah sejarah Indonesia yang berjudul Makalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini. Dan kami juga menyadari pentingnya akan sumber bacaan dan referensi internet yang telah membantu dan memberikan informasi yang menjadi bahan makalah kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan serta bimbingannya selama ini sehingga penyusunan makalah ini dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan makalah ini. Kami mohon maaf jika dalam makalah ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan pasti milik kita sebagai manusia. Semoga makalah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah, sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ilham Mardhani sebagai moderator dan Tommy sebagai pembawa materi, Habib sebagai pembawa materi, dan Bella sebagai pembawa materi, Minta sebagai penggagas, Rere sebagai penjawab, dan Tata sebagai penjawab, serta Tarendi sebagai penutup. Baiklah, kami akan memulai presentasi. Mulai dari Tommy yang akan membawa presentasi. Memasuki awal tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat dipimpin oleh Laksamana Nimitz berhasil menduduki posisi penting di Kepulauan Mariana seperti Saipan, India dan Saipan, yang memberi kesempatan untuk sekutu melakukan serangan langsung ke Kepulauan Jepang. Sementara posisi Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur melalui siasat loncat kataknya berhasil bantai Irian dan membangun markasnya di Hollandia atau Jayapura. Dari Hollandia, inilah MacArthur akan menyerang Filipina untuk memenuhi janjinya. Di sisi lain, kekuatan Angkatan Laut Jepang, Angkatan Laut Sekutu yang berpusat di Biak dan Morotai berhasil menghujani bom pada pusat pertahanan militer Jepang di Maluku, Sulawesi, Surabaya, dan Semarang. Kondisi tersebut menyebabkan jatuhnya pusat pertahanan Jepang dan merosotnya semangat juang tentara Jepang. Kekuatan tentara Jepang yang semula ofensif berubah menjadi defensif atau bertahan. Proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa untuk bebas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah melewati peristiwa itu setelah pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan. Sejak saat itu, Indonesia berdaulat sebagai negara kesatuan dalam membentuk Negara Republik Indonesia atau NKRI. Kekalahan Jepang atas sekutu. Sejak tahun 1943, Jepang mulai mengalami kekalahan-kekalahan. Banyak wilayah Jepang jatuh ke tangan sekutu. Pangkalan militer Jepang di Okinawa dan Iwo Jima telah bobol dan diduduki sekutu. Kemudian Kepulauan Saipan dan Mariana pada tahun 1944. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPK
PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diundang Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam, untuk menyampaikan berita kemerdekaan bangsa Indonesia pada 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 sampai dan 9 Agustus 1945, armada sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang mempercepat pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki menurunkan moral, keyakinan, serta semangat juang Jepang. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Perbedaan sikap antara golongan tua dan muda. Beberapa berita kekalahan Jepang tersebar luas meskipun Jepang merahasiakannya. Berita tersebut kemudian diketahui oleh Sultan Syahrir melalui radio BBC. Syahrir kemudian beranggapan inilah saatnya kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno-Hatta tiba di Jakarta. Syahrir mendesak agar Soekarno-Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi Soekarno-Hatta tidak menyetujui usulan tersebut. Sementara itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda di bawah pimpinan Hairul Saleh mengadakan pertemuan di Gedung Bakteriologi di Jalan Pegagasan Timur nomor 13 Jakarta, sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Hasilnya mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat bergantung pada bangsa lain. Golongan muda diwakili oleh Wikana dan Darwis untuk menyatakan pendapat mereka. Golongan muda menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi Soekarno-Hatta menolak hal tersebut dengan alasan Soekarno-Hatta belum mendapat pernyataan resmi tentang kekalahan Jepang. Pasukan Jepang masih bersenjata dan mempunyai tugas untuk menjaga status quo. Keamanan dan ketertiban sebelum sekutu datang, Soekarno-Hatta akan membicarakan kemerdekaan Indonesia di rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Perdebatan semakin panas. Golongan tua marah dan menyarankan agar golongan muda mencari orang lain untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa pengamanan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara menyembunyikan kedua tokoh tersebut di daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat. Peristiwa pengamanan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 WIB untuk menghindari kecurigaan Jepang. Orang yang membawa Soekarno-Hatta adalah Sodanko Singgih, seorang Daidan Peta di Jakarta. Alasan pemilihan Rengas Dengklok karena perhitungan geografis dan militer. Pertama, Rengas Dengklok letaknya sangat terpencil 15 km dari Jalan Raya Jakarta Cirebon. Kedua, di Rengas Dengklok terdapat kesatuan peta bersenjata cukup besar.
Ketiga, penguasa dan rakyat di Rengas Dengklok umumnya anti Jepang dan pro kemerdekaan. Keempat, Rengas Dengklok dapat terawasi dari segala penjuru dan mendapat dukungan dari pejuang sekitar. Misalnya Daidan Purwakarta sedia mengawasi gerakan Jepang dari timur. Pasukan peta di Kedung Gede telah bersiap di sebelah selatan. Soekarno-Hatta disambut baik oleh Soedanko Subeno dan membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu datang Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro pukul 17.30 WIB. Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran Jepang menyerah kepada sekutu. Mendengar itu Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ketika proklamasi. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 20 WIB, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta pukul 23 WIB, Soekarno-Hatta langsung mengundang seluruh anggota PPKI untuk rapat di Hotel Des Indes. Namun Hotel Des Indes menolak karena mempunyai aturan tidak melakukan kegiatan apapun setelah pukul 21 WIB. Rapat pun dipindahkan ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 atau Moyokodori, Nassau Boulevard. Perumusan ditulis oleh Soekarno dibantu oleh Ahmad Subarjo dan Hatta. Pada dasarnya konsep proklamasi kemerdekaan mengandung dua pokok pikiran. Pertama, pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri yang tertuang dalam kalimat pertama. Gagasan ini dari Ahmad Subarjo. Kedua, pernyataan pengalihan kekuasaan atau transfer of sovereignty. Gagasan ini dari Muhammad Hatta Soekarno. Soekarno menyuruh Sayuti Malik mengetik ulang naskah proklamasi dengan beberapa perubahan seperti kata tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan terakhir pada penulisan tanggal Jakarta 17/08/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Pada rapat ini golongan tua diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, sedangkan golongan muda diwakili oleh Soekarni, B.M. Diah, dan Sudiro. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Persiapan menyambut proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan kelompok untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon atau alat pengeras suara. Adapun Sudiro memerintahkan Suhud menyiapkan 1 tiang bendera. Keamanan dipercayakan pada Sudanko Latif, Henry dan Abdurrahman. Menjelang pukul 10 WIB, tokoh-tokoh pergerakan nasional telah berdatangan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 seperti Dr. Guntara Martoatmojo, Mr. Maramis, Mr. Latu Harhari, Abi Kusno Joro Sujoso, Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Samratulangi, Kiai Haji Mas Mansur, Mr. Sartono Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, Muhammad Tabrani, dan Dr. Muwardani.
17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang isinya sebagai berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan proklamasi selesai, Latif Hendraningrat dan Suwon mengibarkan bendera merah putih. Seluruh rakyat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara ditutup oleh Wali Kota Jakarta, yaitu Suwiryo. Adapun peristiwa setelah proklamasi, berita proklamasi disebarkan melalui media komunikasi seperti pamflet, radio, dan surat kabar. Pamflet dipasang oleh para pemuda di tempat yang mudah dilihat publik. Pada 20 Agustus 1945, hampir seluruh surat kabar di Jawa menerbitkan berita proklamasi secara serentak. Adapun melalui radio atau kantor berita antara Kepala Bagian Radio Waiban Palenewen menerima teks proklamasi dari Syahruddin. Waidan memerintahkan Wos supaya menyiarkan berita proklamasi 3 kali yang diulang setiap setengah jam sampai pukul 16 WIB. Akibatnya kantor berita Domei ditutup Jepang pada 20 Agustus 1945. Adapun penutup dari materi ini, yaitu kesimpulannya, peristiwa Ranges Dengklo adalah peristiwa pengamanan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara menyembunyikan kedua tokoh tersebut ke daerah Ranges Dengklo, Jawa Barat. Rumusan dan proklamasi ditulis oleh Soekarno dibantu oleh Ahmad Suebarjo dan Hatta. Pada dasarnya, konsep proklamasi kemerdekaan mengandung 2 pokok pikiran. Berita proklamasi disebarkan melalui media komunikasi seperti pamflet, radio, dan surat kabar. Pamflet dipasang oleh para pemuda di tempat yang mudah dilihat publik. Bangsa Indonesia benar-benar telah siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikannya itu. Demikian juga siap untuk mempertahankan negara yang baru didirikan tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh kalimat pertama pada naskah. Nah, di sini kami juga mencetuskan saran bagaimana cara kita menghargai jasa para pahlawan, yaitu dengan mencintai negeri ini. Mencintai negeri ini juga salah satu merupakan bentuk dari penghargaan kita kepada para pahlawan. Mencintai negeri ini berarti menjaga negeri ini dari kerusakan baik secara fisik maupun mental. Kerusakan alam diakibatkan oleh eksploitasi yang berlebihan dan pencemaran adalah contoh dari kerusakan fisik dari negeri ini. Sedangkan kerusakan mental misalnya penyakit polusi, korupsi, nepotisme yang akhir-akhir ini menggetarkan negeri ini. Semua itu harus kita cegah dan hentikan demi menghargai jasa para pahlawan pendiri negeri ini. Atau kalau tidak, kita akan menjadi bangsa yang kecil, tak beradab. Dan kalimat bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Hanya akan menjadi sebuah retorika yang tak bermakna. Baik, sekian dari materi yang dapat kami sampaikan mengenai persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Apa saja kendala penyebaran berita? Tolong perkenalkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anuna Binasari dari kelompok 1. Apa saja kendala penyebaran?
kemerdekaan. Kami buka dua sesi pertanyaan, satu sesi 3 pertanyaan, yang kedua 3 pertanyaan juga. Yang pertama dari kelompok 1. Kedua baru dari kelompok 2. Nah, kelompok 1. Kenapa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau bertanya, kenapa tentara Jepang menyerahkan diri kepada sekutu Pada sekutu gitu aja. 3. Satu lagi. Yang belum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang bertanya, apa tujuan penculikan Soekarno-Hatta ke Longas Depok? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun. Kendalanya banyak mata-mata Jepang yang mengetahui tentang berita tersebut sehingga mereka banyak menutup saluran komunikasi. Oke, terima kasih. Apakah Anda puas? Apakah Anda puas dengan jawabannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Milda. Kenapa tentara Jepang menyerahkan diri pada sekutu? Jawabannya, sejak tahun 1923 Jepang mulai mengalami kekalahan. Banyak wilayah Jepang jatuh ke tangan sekutu. Pangkalan militer Jepang di Okinawa dan Iwo Jima telah bobol dan diduduki sekutu. Pemboman sangat juang. Pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki menurunkan moral, keyakinan serta semangat juang Jepang. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Bagaimana dengan jawaban yang saya berikan? Saya menjawab pertanyaan dari Naila. Apa tujuan penculikan Soekarno ke Reus Dengklok? Karena golongan muda ingin memaksa Soekarno untuk menyetujui kemerdekaan dengan Ahmad Subarjo. Saya ulangi sekali lagi.
Karena golongan muda ingin memaksa Soekarno untuk menyetujui kemerdekaan dengan Ahmad Soebarjo. Apakah ada puasan jawab saya? Baiklah, kami akan membuka sesi tanya kedua. Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andira dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Kenapa Soekarno tidak setuju dengan pendapat dari golongan muda? Tidak apa? Kenapa? Kenapa Soekarno tidak setuju dengan pendapat dari golongan muda? Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Tenaga Studian. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Bagaimana golongan muda mempengaruhi keputusan Soekarno-Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan keputusan Soekarno-Hatta dalam memproklamasikan Kenapa saya ingin pertanyaan apa kesimpulan yang kalian dapat dari hasil prestasi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Andira dari kelompok 1. Karena Soekarno belum tahu jelas mengapa Jepang menyerah. kelompok 2. Sudah sama gitu. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Tama. Bagaimana golongan muda mempengaruhi keputusan Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Menurut yang telah kami sampaikan dan telah kami diskusikan, sebenarnya bukan dipengaruhi seperti yang telah disampaikan juga tadi. Ahmad Soebarjo lah yang dari golongan muda ini menjelaskan yang sebenarnya terjadi kepada Soekarno. Karena seperti yang sudah dibacakan oleh Tata tadi, Soekarno-Hatta disambut baik oleh Sudarso Subeno dan membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu datang Ahmad Soebarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro pada pukul 17.30. Ahmad Soebarjo pun memberitahukan kebenaran Jepang menyerah kepada Sekutu. Nah, mendengar hal itu, Soekarno dan Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan Tama. Bagaimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari Imelda. Apa kesimpulan yang kalian dapat dari presentasi? Bahwasanya peristiwa Tanyas Dengklo adalah peristiwa pengamatan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara menyembunyikan kedua tokoh tersebut ke daerah Tanyas Dengklo, Jawa Barat. Perumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dibantu oleh Ahmad Soebarjo dan Hatta. Pada dasarnya konsep proklamasi kemerdekaan mengandung dua pokok pikiran. Gimana, apakah Imelda puas dengan jawabannya? Emang dia pulang aja lama pula itu. Baiklah, karena materinya sudah disampaikan dan sesi tanya jawabnya sudah selesai,
Kami akan tutup presentasi ini, namun sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun. Malam Jumat bermain catur. Duduk di kursi, kepala terbentur. Mohon maaf segala tutur. Presentasi ini mungkin agak ngelantur. Baiklah, maka presentasi ini akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.